Terakhir nih Mas, Oke. kira-kira bisa kasih kita strategi atau tips apa untuk yang pemula dalam memilih produk reksadana yang tepat? Sebenarnya yang tepat itu adalah kita menyesuaikan profil resiko ya. Oke, berarti yang pertama Sangat sesuaikan. konservatif itu kan Oke, pasti. benar. Yang paling penting adalah kita udah punya reksadana. Yang paling penting adalah kita tahu profil resiko kita. Oke, Kita berarti siap nggak pertama ketahui profil resiko. Oke. Terus juga produk instrumennya. Produk instrumen itu sebenarnya di akhir, tapi yang paling penting juga adalah jangka waktu ketika kita berinvestasi. Let's say gini. Durationnya ya. Profil resiko kita memang agresif, tapi kita harus memenuhi tujuan keuangan di kurang dari 1 tahun. Ya, mau nggak mau kita akan belok ke reksadana pasar uang. Adjust lagi ya Mas Adjust ya. lagi. Tergantung dari time frame dan profil resiko. Oke, time. Kalau kita anggap time frame kita kurang dari setahun dan kita punya profil resikonya konservatif. Tapi di satu sisi kita punya jangka panjang juga, tapi kita profil resiko memang sangat konservatif. Reksadana pasar uang buat jangka panjang tidak ada masalah. As long as kita kita juga melihat bahwa modal kita nggak akan turun-turun banget. Tapi kalau kita misalkan profil resikonya konservatif, yaudah kita bisa taruh di reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap kan isinya minimum 80% adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan kan. Nah itu juga bisa jadi opsi ketika kita ingin memenuhi tujuan keuangan 1 hingga 3 tahun. Kalau untuk yang moderat dengan let's say time frame 3 hingga 5 tahun, itu bisa juga di reksadana campuran. Kalau profil resikonya agresif, udah tahu pasti jawabannya ya di atas 5 tahun kita reksadana saham. Ya, tapi di satu sisi bisa nggak sih kalau reksadana saham ditempatkan untuk di bawah 1 tahun? Bisa aja, tapi resikonya besar. Kalau ternyata fluktuasinya lagi luar biasa dengan desas-desus mau katanya 2023 resesi atau misalnya semoga jangan sampai atau enggak misalkan ternyata perang makin meledak di Rusia dan Ukraina, belum lagi nanti mungkin di negara Asia lainnya yang lagi agak sedikit goyang ya kan. Nah, itu bisa aja menjadikan reksadana saham lebih beresiko ketika di bawah 1 tahun. Jadi untuk menjaga resiko, ketahui profil resiko dan time frame berinvestasi. Berarti untuk tips atau strategi bagi pemula yang mau berinvestasi di produk reksadana, daripada dia pusing nih mau pakai yang konservatif atau yang syariah atau reksadana pasar uang, pendapatan tetap campuran atau saham, pertama basicnya adalah ketahui dulu profil resiko, dan yang kedua ketahui time frame berinvestasi. Tapi yang ketiga harus bisa di-adjust nggak sih Mas yang tadi? Bisa kan? Bisa. Yang ketiga adjust sesuai dengan tujuan keuangan, benar nggak? Jangan ngomong gue pengen nikah tahun depan. Kurang dari 1 tahun lagi kan berarti dong. Saya tahun depan let's say di bulan Juli atau Agustus taruh di reksadana saham. Ternyata reksadana saham di saat itu jeblok. Modal kita hilang. Nggak jadi nikah. Ya itu kan jadi masalah lagi nanti kan. Itu yang kita hindarin. Oke Mas, berarti aku udah mulai ilmunya makin bertambah. Berarti strategi yang enak banget untuk pemula itu lihat dari profil resiko. Profil resiko kayak kita udah bahas deh di topik sebelumnya ya. Ada konservatif, sangat konservatif, moderat dan agresif. Kemudian setelah kita ketahui profil resikonya seperti apa, lihat time frame. Time frame kita apakah duration kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Yes. Dan yang terakhir bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tujuan keuangan masing-masing. Ya, itu dia. Oke Mas Bintan, thank you banget nih untuk kesediaan waktunya. Kita sudah bahas dan ngulik dengan super dalam banget tentang reksadana, mulai dari tadi sejarahnya, keuntungannya, terus benefit yang didapat, resiko sampai dengan strategi ya. Nah, kalau tadi resiko dan strategi berarti kita harus lihat dari profil resiko, time frame dan bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa di-adjust sesuai dengan tujuan keuangan. So itu tadi guys ngobrol-ngobrol kita seputar investasi anti ribet
dengan Mas Bintan, dengan produknya yaitu Reksadana. Nah, teman-teman kalau misalnya punya topik yang menarik, boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Dan nanti kita akan lihat kalau topiknya menarik, berarti kita akan jadikan next topik untuk episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ayofest dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Ayofest, ayo investasi. Sampai jumpa.